warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmanizal, F17118-037 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses fermentasi dalam pembuatan yogurt. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yuk simak video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt ini, yang pertama susu UHT, kemudian yogurt blend yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya panci sebagai tempat untuk pemanasan, Tupperware sebagai wadah penyimpanan, dan sendok. Sterilisasi alat-alat untuk menghindari kontaminasi bakteri yang tidak diinginkan, sehingga proses pembuatan yogurt akan diperoleh lebih baik. Langkah yang pertama, tuangkan susu UHT ke dalam panci. Selanjutnya, susu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius yang ditandai dengan adanya gelembung pada susu. Tujuan pemanasan ini untuk mematikan bakteri patogen atau pembusuk pada susu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri starter. Selain itu, tujuan pemanasan ini untuk mengurangi air yang terkandung pada susu sehingga konsistensi untuk memperoleh yogurt lebih kental. Selanjutnya, susu yang dipanaskan tadi dimasukkan ke dalam Tupperware dan didinginkan pada suhu sekitar kurang lebih 30 derajat Celcius. Hal ini untuk sebagai suhu untuk pertumbuhan nanti apabila telah dimasukkan yogurt plain, karena pertumbuhan bakteri pada sekitar suhu kamar, suhu ruangan. Setelah susu didinginkan dan telah mencapai suhu sekitar kurang lebih 37 derajat Celcius, selanjutnya dilakukan yaitu memasukkan yogurt blend ke dalam susu sambil diaduk agar merata atau homogen. Wadah ditutup dan diisolasi dengan menggunakan isolasi untuk menghindari kontaminasi dari luar. Dapat juga digunakan plastik wrap untuk menghindari kontaminasi. Pada proses inilah akan terjadi proses fermentasi, dan ketika diinkubasi maka susu akan terjadi proses denaturalisasi atau proses penggumpalan. Selanjutnya disimpan pada ruang tertutup pada suhu ruangan dan didiamkan selama kurang lebih 7 jam. Setelah beberapa jam difermentasi, maka diperoleh yogurt
Semakin lama waktu fermentasi, maka kekentalan dari susu akan semakin kental karena sifat asam akan semakin, karena pH akan semakin turun sehingga menjadi asam. Yogurt adalah susu asam yang merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang dapat dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa. Proses fermentasi yogurt berlangsung melalui penguraian protein susu. Sel-sel bakteri menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon dan energi dan memecah laktosa menjadi gula sederhana menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim. Proses fermentasi akhirnya akan mengubah glukosa menjadi produk akhir, yaitu asam laktat. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi yogurt yaitu yang pertama Lactobacillus bulgaricus yang merupakan kerajaan dari bakteria divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini memiliki ciri-ciri, yaitu berbentuk batang, tidak membentuk spora, merupakan bakteri gram positif, bersifat termofilik, hidup baik pada suhu 45-60 derajat Celcius, bersifat anaerobik fakultatif, serta tahan pada kadar asam tinggi pada pH sekitar 4. Selanjutnya, bakteri Streptococcus thermophilus merupakan kerajaan dari bakteria divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus thermophilus. Ciri-ciri bakteri ini yaitu berbentuk bulat. Ukuran sel bakteri antara 0,5 sampai 2 mikrometer. Merupakan bakteri gram positif, bersifat termofilik, yakni hidup baik pada suhu 45-60 derajat Celcius, bersifat anaerobik fakultatif, dan tahan pada kadar asam tinggi pada pH 4. Fermentasi yogurt berdasarkan cara kerjanya, fermentasi termasuk fermentasi tidak spontan karena dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Berdasarkan sifat fermentasi termasuk fermentasi anaerob karena pada proses pembuatannya tidak memerlukan oksigen. Berdasarkan medium pertumbuhan termasuk fermentasi padat atau solid state fermentation, di mana proses fermentasi menumbuhkan mikroorganisme pada media padat tanpa air bebas. Dan berdasarkan proses kerjanya termasuk batch culture fermentation dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Metabolisme mikroba. Proses fermentasi laktosa atau gula susu secara anaerobik karena tidak melibatkan oksigen dalam proses pembuatannya, di mana enzim laktase akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa inilah yang akan kemudian diubah menjadi 2 asam pirufat, dan asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat dan CO2. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus akan memetabolisme laktosa menjadi galaktosa dan glukasa. Glukosa akan dimetabolisme menghasilkan asam laktat dan energi atau adenosin trifosfat yang akan digunakan sebagai energi awal bakteri asam laktat sebelum memecah karbohidrat kompleks berupa polisakarida. Bakteri asam laktat mampu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi aerobik dengan kehadiran oksigen.
Namun, dengan tidak adanya oksigen, bakteri asam laktat juga dapat menghasilkan ATP melalui proses fermentasi. Menurut Murty tahun 2010 bahwa Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yang lebih dominan memecah gula sederhana untuk sumber energinya, karena hanya diperlukan satu jenis enzim, sedangkan untuk memetabolisir polisakarida dibutuhkan 2 atau lebih enzim. Menurut Todar dalam Fajriyah tahun 2010 bahwa bakteri asam laktat pada pertumbuhan awal akan menggunakan gula sederhana, yaitu monosakarida, sebagai sumber energi sampai semua monosakarida habis. Selanjutnya akan disintesis oleh enzim untuk keperluan memecah polisakarida yang kemudian digunakan untuk fase pertumbuhan selanjutnya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.